sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adhamus salata wa tabamus syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shaliha. Allah berfirman, nanti akan menggantikan sesudah mereka, yaitu khalfun, satu generasi. Nanti akan menggantikan sesudah mereka satu generasi. Generasi itu ciri-cirinya adalah adhamus sholata, menyanyiakan sholat. Antum kalau membaca firman Allah ayat ini, kita termasuk generasi yang menggantikan atau yang digantikan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan di dalam hadis ini dan riwayat masyhur ini menunjukkan jangan sampai menyia-nyiakan yang namanya ibadah sholat. Aja ngasih menyia-nyiakan sing jenengane ibadah sholat. Karena di dalam Al-Quran ayatnya surat Maryam ayat 59 sampai 60. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adhamus salata wa tabamus syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shaliha. Allah berfirman, nanti akan menggantikan sesudah mereka, yaitu khalfun, satu generasi. Nanti akan menggantikan sesudah mereka satu generasi. Generasi itu ciri-cirinya adalah adhamus sholata, menyanyiakan sholat. Antum kalau membaca firman Allah ayat ini, kita termasuk generasi yang menggantikan atau yang digantikan? Kan kalimatnya akan menggantikan sesudah mereka, yaitu satu generasi. Ciri-ciri mereka adalah adhamus sholata, menyanyiakan sholat. Kalau kita melihat firman Allah ayat ini, kita yang digantikan atau yang menggantikan? Cocoknya sih ngendi? Nah, sekarang dengan tanya, kalimat menyia-nyiakan sholat, panjenengan tatkala ditanya, orang yang menyia-nyiakan sholat bagaimana? Panjenengan contoh punya sawah atau punya karangan, kayak wong wala duwe sawah mbak disia-siak natok. Maksudnya apa? Ditanduri tapi ya kadang-kadang jarang ditindiki, jarang dimes, jarang diwatun, dijor natok, termasuk menyia-nyiakan sawah. Atau mungkin barangkali benar-benar duwe sawah orang ditanduri belas, dia juga menyia-nyiakan sawah. Makanya kata menyia-nyiakan di sini ini menunjukkan penafsiran satu orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Wong Islam tapi meninggalnya sholat secara keseluruhan, subuh ya tidak, duhur ya tidak, asar ya tidak, maghrib ya tidak, isya ya tidak. Engko nek sholat Idul Fitri melu sholat. Pakai sing model seperti ini, oke. Jenengane wong sing menyia-nyiakan sholat. Kayak wong duwe sawah, ambak sawahe ning ora pernah digarap. Tanggane pada ngomong, dah wong gak duwe sawah, ambak-ambak tapi ora digarap. Sia-sia temen wong ngene duwe sawah. Di depan ngerti gua aku baik. Kan ini ya. Menyia-nyiakan yang kedua, dia melakukannya tapi tidak sempurna. Sempurna yang kene maksudnya kudune 5 waktu tapi bolong-bolong. Subuh kadang-kadang tidak mendirikan. Nanti duhur tepak kober dheweke nglakoni. Asar nek lagi ora ketungkul gawean yang lakoni, nek lagi ketungkul gawean kadang-kadang tidak. Maghrib cokane iya, cokane tidak, ngisa kadang-kadang iya. Engkau komplit banget ngene sholat subuh, duhur, maghrib, asar, ngisa nek lagi duwe masalah. Barpadu kambi bojone, dunya entek, bisnis ora lancar, dagangane ora lancar, dan yang lain-lain, seakan-akan kemudian anak mriam, bojone mriam, nembe sholatnya lengkap.
Akeh sing model iki jenengane wong sing menyanyiakan sholat. Panjenengan insyaallah boten termasuk golongan sing pertama, boten golongan menyanyiakan yang kedua, tapi mungkin golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah menyanyiakan sholat. Dia yuqimuna sholat, mereka mendirikan sholat. La ya'lamu, akan tetapi tidak mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang membatalkan sholat. Dan bahkan dia tatkala berdiri sholat tanpa terdapat khusyuk sama sekali. Dia siapa? Dewek. Berarti dewek termasuk golongan yang menyanyikan sholat bukan? Seandainya kalau kita lihat di dalam penafsiran firman Allah ayat ini telah mengganti mereka. Mereka di sini yang kita gantikan adalah Masruq bin Ajdah, Atha bin Rabah, atau kemudian ulama-ulama yang dulu ulama-ulama tabi'in telah digantikan generasi terbaik di dalam Islam oleh generasi seperti kita. Generasi yang contohnya adalah menyanyiakan sholat. Satu, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu mereka melakukan sholat tapi tidak lengkap. Atau mereka mendirikan sholat lengkap tapi tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bahkan tidak terdapat khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kita adalah yang menggantikan mereka. Generasi ini dewek. Kalau sudah menggantikan seperti itu, maka akan berakibat di dalam konteks ayat Al-Quran, kalimatnya bisa diartikna wawu mangah, bisa diartikna wawu ngapop. Kalau diartikan wawu mangah, artinya wawu yang membersamai. Kalau orang sudah menyanyiakan sholat, maka nanti buahnya adalah mengikuti syahwat-syahwat atau nafsu-nafsu, atau mengikuti banyak keinginan-keinginan kelezatan dunia. Contohnya siapa? Dewek. Bisa anak wong ngaji prai mung gara-gara garap nonton bal. Ya kan ya? Ini kita anak generasi menyanyiakan sholat. Cuma bayang nek Allah suatu saat Masruq bin Ajdah hidup di tengah-tengah kita, dia yang pernah sholat lututnya sampai kemudian bengkak. Kalau melihat generasi muslim bisa meninggalkan masjid-masjid hanya karena sepak bola, atau dia bisa kemudian meninggalkan majelis taklim hanya karena sepak bola, apa yang dikatakan oleh Masruq? Apa sih dia mau? Model apa? Bingung temen ya. Kan hari ini seperti itu ya. Hari ini adalah satu generasi tatkala menyanyiakan sholat maka melahirkan mengikuti syahwat-syahwat, nafsu-nafsu, atau mengikuti keinginan-keinginan yang pada dasarnya menjerumuskan atau melalaikan manusia. Hari ini ketika manusia ini di zaman dulu Masruq, dia kedua lututnya sampai menghitam bengkak karena banyak sujud. Kita pun sama pula kadang-kadang. Kedua lutut kita, kaki kita, betis kita kemudian kencang. Kenapa? Lembur wengi kiu-kiu. Ya kadang-kadang kita seperti itu kan ya. Kadang-kadang kita sampai semalaman kemudian mulai terhitung habis isya sampai pagi. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu sia-sia. Coba antum lihat keadaan manusia di zaman kita hidup hari ini. Mereka bisa menghabiskan hanya di pos ronda, hanya sekedar main karambal, hanya sekedar kemudian main minuman, hanya sekedar kemudian duduk-duduk, hanya sekedar kemudian main catur, hanya sekedar membuang waktu. Ia lakukan sampai bertahun-tahun. Ada yang dilakukan sampai 10 tahun wis nang gerduk, sehingga wong desa liane pada ngomong kayak wong umahe nang gerduk. Kenapa wong umahe nang gerduk? Bendina sabane nang gerduk, berisa mangkat engko baline jam 1, jam 2, jam 3 malam minggu tekan esuk. Zaman sekarang kita hidup itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Menyanyiakan sholat. Kalau generasi menyanyiakan sholat, nanti banyak pula mengikuti hawa nafsu. Dan kita tahu, ketika kemudian hawa nafsu itu erat, dan sering kemudian kita ikuti,
maka badan menjadi berat untuk melakukan kebaikan. Contohnya, panjenengan bisa disebut sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Contohnya kepenak, nek engko digawa awake mengapik, apot. Sholat wengi apot, sholat duha nuju-nuju, maca Al-Quran tidak kapan, ngaji mangkat ngantuk. Ya kan seperti itu. Karena ini adalah mengikuti hawa nafsu. Ketika mengikuti hawa nafsu, maka ciri-cirinya adalah berat badan untuk melakukan kebaikan. Jenengan kepenak ditengeri. Nanti malam ketika Anda bangun, ketika itu kemudian panjenengan ringan untuk mendirikan salat malam, Anda tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Anda bisa mengatamkan khatam Al-Quran sampai bilangan 1 bulan sekali misal. Anda berarti tidak dikuasai, tidak mengikuti hawa nafsu. Anda bisa istiqomah melakukan zikir pagi, zikir petang, atau melakukan ibadah yang banyak, Anda berarti tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Semakin banyak hawa nafsu menjadi raja di dalam tubuh yang kita miliki, maka semakin berat badan tatkala kemudian kita gerakan untuk beribadah kepada Allah. Direct modelnya sing itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena menyanyiakan sholat. Oke, kalau diartikan wawu mangah atau wawu yang menunjukkan beserta tatkala dia telah menyanyiakan sholat akan melahirkan mengikuti hawa nafsu dengan ciri-ciri yang seperti itu. Kayak dewek ya, pas banget generasi sing menggantikan mereka kayak model dewek. Dan seperti itu. Lantas, jika itu diartikan wawu ngapop ke wawu sing diartikan dan. Misal contoh, Abu Salama dan Anto. Berarti maksudnya satu generasi yang memiliki ciri-ciri, satu menyanyiakan sholat, dua lantas mengikuti hawa nafsu, berdiri sendiri-sendiri antara menyanyiakan sholat dan kemudian mengikuti hawa nafsu. Beda kalau ditafsirkan dengan wawu mangah yang seperti tadi, seakan-akan ibadah menyanyiakan sholat melahirkan bentuk perbuatan mengikuti hawa nafsu, tapi diartikan wawu ngapop atau wawu dan, maka artinya menjadi sendiri-sendiri. Ciri-ciri ini diantaranya adalah menyanyiakan sholat, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Lantas jika seperti itu, wis menyanyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, nanti suatu saat mereka orang-orang yang seperti itu akan banyak menemukan kesesatan-kesesatan. Contohnya di zaman kita hidup hari ini, kesesatan, kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan ada di hadapan kita masing-masing. Hampir-hampir saking seringnya kita melihat, itu menjadi satu pemandangan yang sudah terbiasa, dan kita tidak mampu melakukan apa-apa, kecuali terkadang-kadang kita hanya mampu berpaku tangan dan berpaku dagu, tanpa pernah bisa merubahnya. Kenapa bisa seperti itu? Akibat dari menyanyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu. Sehingga yang terjadi, generasi itu nanti akan banyak mendapatkan kesesatan-kesesatan. Terbukti, kalau seandainya kondisi seperti ini, yang benar dikatakan tidak benar, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Orang yang kemudian dekat kepada Allah dikatakan orang jahat, orang yang jahat seakan-akan kemudian dikatakan orang yang baik, dan seterusnya. Contohnya zaman di kala kita hidup. Kenapa bisa seperti itu? Banyak menyanyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu. Kecuali, ini dikecualikan, panjenengan tidak menjadi generasi yang seperti itu, kecuali mantaba, siapa saja yang bertobat kepada Allah. Contohnya Sumaid, dulu kan pernah disinggung, ada tokoh namanya Sumaid. Dia bahkan berkata, wangindi arbanguna danba,
aku memiliki 40 dosa. Dia memiliki 40 dosa. Orang kalau sudah mampu menghitung dosa-dosa yang ia miliki, berarti dosanya sedikit. Anda nek kita koli, dosanya sampean pira? Wakeh ora bisa dihitung. Itu berarti menunjukkan oke. Tapi ada manusia di zaman dulu dia berkata, aku memiliki dosa 40. Wa kullu dambi ing saben-saben dosa astagfirullah, aku telah itu memohon ampunan kepada Allah untuk tiap-tiap dosa 100.000 kali istighfar. 40 dosa, siji dosa wis dijalukna istighfar sampai bilangan 100.000 istighfar. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah misrina sana, selama 20 tahun. Tobat 20 tahun, dosa 40. Terus saben-saben dosa dijalukna ampun kepada Allah dengan istighfar sebanyak 100.000 kali. Dewek dosanya 100.000 punjul, bahkan sampai tidak terhitung, istighfarnya ping 15 bar sholat. Tobatnya buka kapan? Kita kan seperti itu ya, kita hampir-hampir menjadi hamba-hamba yang seakan-akan miris. Makanya kemudian di sini disebutkan, jika kemudian Anda tidak termasuk satu generasi itu, maka Anda termasuk orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Kecuali orang yang bertobat, lantas beriman, dan beramal soleh, maka dia bukan termasuk orang yang menyanyiakan sholat, bukan termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, dan bukan orang yang banyak melihat itu kesesatan. Kecuali dia melihat kesesatan, mengetahui itu hakikatnya adalah kesesatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, sekarang riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga, akhbarona telah memberi tahu kepada kami, Mismar. Ada sani telah memberi tahu kepadaku mangan, insyaallah. Manaun itu dari Aun, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ubaidillah bin Abdillah. Qala berkata, kana Abdullah, maka adalah Abdullah, idza hada'at al-muyun qoma, adalah Abdullah tatkala manusia tertutup matanya atau tertidur, tatkala di malam hari yang gelap, tatkala kebanyakan manusia menutup kedua pandangan mereka, tertidur dan terlelap, koma, maka dia berdiri untuk mendirikan sholat. Makanya sholat malam menjadi satu ibadah yang menjadi kebiasaan orang-orang soleh di zaman dulu, dan ini adalah ibadah yang sangat dicintai. Kenapa sangat dicintai? Karena ketika itu manusia kebanyakan terlelap, tertidur, mengistirahatkan badan di atas tempat tidur mereka masing-masing. Sementara Anda kemudian berdiri untuk mendirikan yaitu sholat, maka Anda termasuk hamba-hamba Allah pilihan. Sehingga dalam hadis Nabi, sampai-sampai Allah turun di langit dunia. Tatkala Allah turun di langit dunia di sepertiga malam, Allah itu berfirman, mana hambaku yang mendirikan sholat? Ketika dia kemudian berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tatkala ia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi. Maka tatkala dia mohon ampunan kepadaku, aku Allah akan ampuni. Makanya ini adalah sisi keutamaan orang untuk mendirikan sholat. Contohnya adalah Abdullah di dalam riwayat ini. Tatkala manusia banyak tidur, dia kemudian berdiri. Fasami'tu lahu, kata dia, periwayat hadis ini, periwayat asar ini, sampai-sampai aku mendengar, tatkala kemudian Abdullah kemudian dia berdiri sholat, tatkala manusia banyak tertidur, maka aku mendengar darinya dawiyan, yaitu dengungan seperti dengungan lebah sampai menjelang pagi. Berarti ini menunjukkan Abdullah begitu dia berdiri sholat, dia duduk, lantas kemudian dia menangis kepada Allah.
dia menangis, suaranya keras, sampai orang yang mendengarnya itu seperti dengungan lebah, yang kemudian dia mengamuk dari sarangnya. Panjenengan pernah mendengar lebah? Karena biasanya orang kalau sudah menangis, kan ada beberapa, ada yang hanya meneteskan air mata, tidak mengeluarkan suara. Ada yang kemudian mengeluarkan suara tapi hanya sela-sela, sambil kemudian lubang hidungnya mengembang. Tapi ada yang saking sedihnya sampai mengeluarkan suara yang keras. Contohnya adalah hamba Allah ini. Tatkala kemudian orang pada tidur, kemudian dia berdiri. Tatkala kemudian dia berdiri, lantas kemudian untuk mendirikan sholat malam, dia duduk, mohon ampun kepada Allah, lantas kemudian dia menangis sampai menjelang subuh. Ini Masya Allah. Sehingga kalau di dalam hadis Rasulullah, ini dalam hadis Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa orang-orang soleh zaman dulu ini sangat erat hubungannya dengan mendirikan yang namanya sholat malam. Bahkan sampai ada ulama fikih yang menghukumi sholat malam itu wajib. Kenapa kemudian mereka ulama fikih ada yang menghukumi wajib? Karena melihat Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali. Yang berikutnya, kebanyakan para sahabat juga seperti itu, mengikuti langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga ulama fikih ada yang berpendapat sholat malam itu wajib. Karena Rasulullah tidak pernah tidak pernah meninggalkannya. Cuma menurut ulama yang lain, jumhur itu menghukumi sholat malam adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, ini menurut jumhur. Tapi perlu diingat, ada ulama yang menghukumi wajib karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Lantas, kata Hasan Basri, ini perkataan Hasan Basri. Qala berkata Hasan Basri, al-mu'minu ya'malu bi-ta'ati wa huwa musfiqun mujibun khaifun. Orang-orang mukmin atau seorang yang beriman, dia beramal ketundukan, ketaatan kepada Allah, hatinya kemudian merasa takut, hatinya merasa khawatir, hatinya merasa seakan-akan dia tidak selamat, seakan-akan kemudian dia nanti tidak selamat bisa masuk ke dalam surga. Ini orang beriman. Orang beriman tatkala dia beribadah untuk melakukan ketaatan, ketundukan kepada Allah, maka jiwanya, hatinya merasa khawatir, merasa takut, merasa jangan-jangan Allah kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini orang beriman. Tetapi wal fajru, akan tetapi orang yang fajir atau orang yang banyak berdosa atau orang ahli maksiat, ya'malu bil ma'asi, dia melakukan perbuatan maksiat wa huwa aminun, tapi hatinya merasa aman. Direk golongan sing ndi? Wong beriman nglakoni taat, hatinya khawatir. Orang ahli maksiat berbuat maksiat, maka hatinya merasa aman. Dewek aman nuruni ya. Taat ya aman, maksiat aman. Di sini berarti tidak disebutkan oleh Hasan Basri. Golongannya wong apa berarti ya? Bingung ya. Ini kalau kita melihat seperti ini perkataan Hasan Basri. Di antaranya itu. Berarti besok insya Allah riwayat dari Ahwas, dari Al-Akmar, dari Mis'ar. Ada yang mau ditambahkan? Maka tafadhol silakan mungkin. Atau mungkin ada yang tanya. Ya. Gimana? Ciri atau tanda dosa yang pernah dilakukan. Oh iya. Ya. Jadi kayak gini, dosa pada dasarnya secara hakikat, ini secara hakikat ya, secara hakikat kita tidak pernah tahu dosa yang kita lakukan secara hakikat sudah diampuni Allah apa belum, kita tidak tahu. Sehingga manusia sekalipun, sampean sekalipun, semuanya yang ada di sini, dosa-dosa yang kita lakukan secara hakikat
maka tidak ada yang bisa menjamin 100% dosa kita telah diampuni oleh Allah apa tidak. Secara hakikat, secara syariat, maka kita mengetahui secara syariat Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa bagi siapa saja yang memohon ampun, sehingga anak risalah taubat. Taubat itu adalah salah satu ketentuan syariat Islam agar dosa-dosa yang kita lakukan kemudian diampuni oleh Allah. Kemudian syarat taubat itu kan ada 3. Menyesal, tidak mengulangi dosa yang sama, berjanji kemudian untuk tidak kembali kepada dosa itu. Menurut Imam Al-Qurtubi, syaratnya apa-apa ditambahi malu kepada Allah. Sehingga kalau panjenengan kemudian berdosa sudah melalui literatur taubat, maka secara syariat maka diampuni. Secara syariat, kalau secara syariat, ya kalau kita bertobat, dosa yang kita lakukan maka diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengampun. Tapi secara hakikat kita tidak pernah akan tahu apakah Allah telah mengampuni dosa yang kita lakukan apa belum. Maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya berarti secara hakikat ataupun secara sama seperti kita lah. Sampai mendirikan sholat. Secara hakikat, panjenengan tidak ada yang mengetahui apakah sholat yang kita lakukan diterima apa tidak. Tapi secara syariat, kita bisa menilai sholat kita diterima apa tidak oleh Allah, maka kita bisa menilai. Contoh, sholatnya bersuci terlebih dahulu, memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka secara syariat kita mengetahui sholat itu diterima oleh Allah apa tidak. Tapi secara hakikat kita tidak tahu apakah sholat yang selama ini kita lakukan berpahala apa tidak, diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Cukup ya? Ada yang lain mungkin? Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.